Dalam beberapa kasus, tidak banyak memang, tapi masih selalu saja ada. Ketika kita membuat video tentang game MOBA mobile di channel Rise Up TV ID, di sana masih ada beberapa orang yang belum tahu atau kebingungan untuk mengetahui perbedaan antara developer game dan publisher game. Keduanya seakan memiliki pekerjaan yang sama bagi orang yang awam, tapi kenyataannya mereka berdua memiliki pekerjaan yang sangat jauh berbeda. Walaupun pada akhirnya mereka masih akan mendapatkan keuntungan dari satu produk game yang sama. Bagi kalian yang belum tahu, maka video ini kita buat untuk kalian. Jadi mari kita langsung masuk ke bagian pertama, yakni apa sih developer game itu. Singkatnya, developer game adalah mereka yang membuat gamenya. Kalian mungkin bisa menyimpulkannya sampai situ saja. Sebagai developer, tugas kalian adalah membuat gamenya sebagus mungkin dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mereka adalah otak di balik sebuah game. Pertanyaan seperti bagaimana gamenya akan berjalan, bagaimana mekanik gamenya, siapa yang kalian mainkan, tujuan gamenya apa, dan pertanyaan seperti itu akan dijawab oleh si developer. Seorang developer harus tahu luar dalam game yang mereka buat. Mereka harus tahu bagian dalam sebuah game karena mereka juga yang akan bekerja atau memperbaiki kerusakan dalam sebuah game. Ketika ada satu kerusakan fatal yang ditemukan dalam sebuah game, maka developer harus cepat memperbaikinya. Hal seperti ini mungkin kalian kenal juga sebagai patch fix dan sebagainya. Terlebih lagi jikalau game yang kita maksud di sini mengambil rute live service. Yang jikalau kasusnya seperti ini, maka seorang developer harus aktif melakukan perawatan kepada gamenya karena game live service harus bisa berjalan dengan baik seiring waktu berjalan. Game live service juga diharapkan akan terus memberikan konten baru seiring waktu berjalan. Jika kalian ingin kita ambil contoh, maka mari kita gunakan Mobile Legends saja sebagai game paling populer di Indonesia. Developer dari Mobile Legends sendiri adalah Muntun. Jadi tugas Muntun di sini adalah mereka merupakan pembuat dari Mobile Legends. Mereka juga yang akan melakukan perawatan dan perbaikan gamenya. Plus mereka juga yang akan turun dan membuat berbagai konten baru, mulai dari hero sampai ke skin baru. Mereka lah yang akan mengerjakan semuanya. So, sampai titik ini apakah kalian paham tugas dari seorang developer game? Jika iya, maka mari kita lanjut ke bagian kedua, yakni penjelasan singkat tentang publisher game. Sekarang untuk kasus publisher sendiri banyak orang masih belum bisa membedakannya. Namun versi singkatnya, publisher adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan akses kepada para calon pemain. Jadi mereka adalah pihak yang merilis sebuah game yang tadinya sudah dibuat duluan oleh si developer. Seorang publisher tidak perlu membuat sebuah game karena itu bukanlah tugas utama mereka. Tugas mereka di sini berfokus kepada penyaluran gamenya itu sendiri. Distribusi dan support mungkin jadi dua kata yang paling pas untuk diberikan kepada pihak publisher, karena berkat mereka lah berbagai game yang tadinya sulit untuk diakses para pemain sekarang jadi mudah untuk dimainkan. Marketing juga jadi hal yang penting bagi publisher. Jadi ketika ada satu game yang baru rilis dari developer, maka tugas publisher di sini adalah membuat iklan atau promosi agar gamenya bisa lebih mudah tercapai ke para calon pemain. Mereka lah yang akan bertanggung jawab atas penggunaan iklan, pemasukan dari gamenya, dan beberapa tugas lainnya. Tidak jarang juga pihak publisher akan ikut memberikan funding kepada developer, di mana mereka memberikan dana untuk membantu pembangunan game dari developer yang mereka rasa produk gamenya cukup menjanjikan. Jika kalian ingin kita ambil contoh lagi, maka tentu saja kita bisa menggunakan Garena sebagai salah satu publisher paling besar yang sering kalian dengar di Indonesia. Garena adalah perusahaan publisher yang namanya sudah sangat terkenal di SEA, dan total game yang sudah mereka bantu publish juga sudah banyak. Masih dari MOBA, kalian bisa mengambil contoh seperti Arena of Valor yang dipublish ke berbagai negara di Asia Tenggara oleh Garena. Bagaimana? Sampai titik ini apakah kalian sudah bisa mengerti perbedaan antara developer dan publisher? Jika masih bingung, mungkin kita bisa menjelaskannya lebih jauh lagi. Tadi kita sempat menyinggung Arena of Valor. Nah, dari game tersebut kalian bisa melihat langsung perbedaan tugas antara developer dan publisher. Banyak orang masih belum tahu kalau Garena bukanlah developer dari Arena of Valor. Posisi mereka hanyalah sebagai publisher, karena developer dari Arena of Valor sendiri masih berada di tangan salah satu studio milik Tencent. Jika kalian cari sekarang, kalian mungkin akan menemukan beberapa nama. Tapi bisa kita simpulkan kalau developer dari Arena of Valor sendiri adalah Timi Studio, sebuah
studio yang masih berada di bawah naungan sayap raksasa Tencent. Nah, di sini ketika kalian melihat adanya konten seperti hero baru, skin baru, dan balancing dari para hero di setiap update patch, maka semua itu merupakan tugas dari Timi Studio sebagai developer gamenya. Selanjutnya, giliran Garena sebagai publisher yang akan mendistribusikan semua konten yang tadi dibuat oleh Timi Studio. Jadi, kapan skinnya akan dirilis, bagaimana skinnya akan dirilis, dan berapa harganya, semua itu akan ditentukan oleh Garena sebagai publisher, yang tentunya sudah melakukan komunikasi dulu dengan pihak developer. Garena juga bertanggung jawab atas pembuatan event yang kalian selesaikan. Mereka juga yang akan membuat promosi atau iklan dari game ini. Jadi ketika kalian melihat ada iklan dari Arena of Valor, maka semua itu merupakan hasil dari Garena. Tapi siapa hero yang kalian mainkan dalam game dan bagaimana gamenya berjalan, semua itu merupakan hasil dari Timi Studio. Perlu kalian ketahui kalau hubungan antara developer dan publisher ini tidak hanya berlaku kepada game live service saja, tapi game besar seperti AAA juga kebanyakan masih menggunakan hubungan yang sama. God of War Ragnarok, salah satu game paling blockbuster yang pernah kita lihat sejauh ini, game ini juga ikut menggunakan hubungan yang sama. Developer dari game ini adalah Sony Santa Monica Studio, sedangkan publisher dari game ini tidak lain adalah Sony. Semua game yang kita sebut eksklusif untuk konsol PlayStation, semuanya memiliki satu publisher yang sama, yakni Sony. Sedangkan jika kalian melihat daftar developer yang membuatnya, barulah di sana kalian akan melihat banyaknya nama yang bervariasi. Di lain pihak, tidak jarang juga kalian akan menemukan kasus di mana ada satu pihak yang bekerja baik sebagai developer maupun publisher sekaligus. Tadi kita sudah sempat menyinggung salah satunya, yakni Mobile Legends. Game ini dibangun oleh Muntun dan didistribusikan langsung oleh pihak Muntun juga. Jadi mulai dari pembuatan konten gamenya sampai ke pembuatan iklannya dilakukan oleh satu pihak. Riot Games adalah salah satu pihak yang mahir dalam hal multitasking seperti ini, di mana sebagai developer mereka terkenal bagus dan begitu pun sebagai publisher. Hingga pada saat video ini dibuat, Riot memiliki 5 game yang berada di bawah naungan mereka: League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, dan Valorant. Kelima game tersebut dipegang penuh oleh Riot Games. Bahkan akan ada game ke-6 yang sebentar lagi rilis, yakni 2XKO. Tentunya bekerja sebagai developer dan publisher di waktu yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Riot dan Muntun di sini bukanlah tugas yang mudah, dan yang paling terpenting sangat beresiko. Namun selagi mereka masih bisa mengatasinya, maka tidak ada salahnya juga. Muntun dan Mobile Legends juga sama, tapi terkadang ada satu keunikan juga di mana untuk beberapa kasus tertentu, Muntun tidak bisa bergerak sebagai developer atau publisher secara bersamaan. Mayoritasnya iya, tapi untuk negara India contohnya, ketika pihak Muntun tidak bisa leluasa bergerak di pasar Cina, maka mereka meminta bantuan publisher terpercaya untuk mendistribusikan game mereka di India. Dalam kasus ini, Mobile Legends di India harus dibantu oleh publisher bernama Vista Game. Next, kita juga punya kasus unik lain di mana Garena yang terkenal sebagai publisher, tapi mereka juga bisa bergerak sebagai developer karena sekarang mereka bisa menciptakan game mereka sendiri, yakni Free Fire. Ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak orang kerap berpikir kalau Garena selalu saja pilih kasih ketika membicarakan tentang Free Fire. Karena bagaimana tidak, mengingat Free Fire adalah game buatan mereka, dan di sini Garena bergerak sebagai developer plus publisher gamenya. Berbeda dengan kebanyakan game yang hanya menggunakan Garena sebagai publisher saja. Bagaimana? Cukup panjang bukan? Pada akhirnya, baik developer maupun publisher sendiri masih memiliki satu target yang sama, yakni mereka ingin produk game mereka meraih kesuksesan. Seorang developer tentu sangat ingin melihat game yang mereka bangun bisa sukses dan dimainkan oleh banyak orang. Di lain pihak, publisher juga ingin membuat game yang dibebankan kepada mereka untuk meraih banyak pemain seluas mungkin. Ketika ada satu game yang sukses besar hasil kerjasama antara developer dan publisher, maka mereka berdua juga yang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Agak panjang memang pembahasan tentang developer dan publisher game ini, tapi semoga saja setelah kalian menyaksikan video ini maka sekarang kalian jadi lebih tahu perbedaan antara keduanya. Siapa tahu bisa saja kalian akan menemukan kesempatan untuk berkarir dalam industri game ini, entah itu ketika kalian mahir sebagai bagian dari developer atau publisher game. Silahkan share video ini kepada mereka yang sampai sekarang masih belum tahu perbedaan keduanya. That's it for today and don't forget to touch some grass. Thanks for watching.